mudah-mudahan sesuai ini karena sekarang agak diperpanjang ya. Dulu 14 sudah bisa, sekarang harus 16 ya minimal pertemuan ya. Dan kita ada pertemuan ya sesuai silabus ya. Sambil saya absen ya. Ini dicekkan tim. Kita mulai ya. Nah, jadi saya hari ini akan melanjutkan ya. Kalau di silabus itu sekarang kita membahas tentang antibodi monoklonal ya. Jadi mungkin pendahulunya saya tidak tahu bagaimana apa yang diajarkan Ibu Nisa ya, tapi sesuai silabus ya itu harusnya sudah belajar tentang teknologi DNA rekombinan gitu ya, PCR gitu ya, manipulasi gen gitu ya, protein terapeutik, vaksin, teknologi produk protein rekombinan gitu ya. Itu sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke antibodi monoklonal dan teknologi produksi antibodi monoklonal. Nah, sebelum saya jelaskan, kita saksikan dulu ya, ada sini. Ya, ini video ya, video kelihatan ya? Mudah-mudahan terdengar suaranya ya. Lalu saya besarkan suaranya. Hey guys. Suaranya kedengaran ya? Kecil kok suaranya. Tidak terdengar, Pak. Misalnya settingnya ya. Udah kedengaran? Masa udah kedengaran? Iya, Pak. Tidak kedengaran, Pak. Another
Ya, itu ini apa pengantar ya tentang antibodi. Jadi eh, antibodi monoklonal ini ya kan kita ada poliklonal ya, ada poliklonal. Jadi ini yang dikembangkan menjadi obat ya. Tadi disebutkan contoh obat ya, untuk anti kanker, kemudian untuk melanoma gitu ya, bahkan sampai ini. Nah ini secara umum ya, tadi seperti digambarkan tadi bahwa ada V region ya, V region tadi wilayah V dengan di bawah gitu ya, di minyak kaki apa. Kalau kita lihat ini ya, gambar kasarnya ada ini yang daerah V ya, ada kemudian daerah ini gitu. Nah untuk biasanya selektivitas ya, efikasinya itu di sini, namun bisa dimodifikasi dengan mempengaruhi di sini juga berpengaruh terhadap di sini gitu ya. Nah, kalau antibodi secara umum ya, sebelum kita monoklonal, ada dua dikenal ya, ada namanya poliklonal dan monoklonal. Meskipun kita fokus yang di sekarang yang secara alami dalam tubuh itu yang banyak ini ya, yang gampang diperoleh itu adalah poliklonal. Ya. Kemudian nanti dimodifikasi atau dimurnikan menjadi monoklonal. Monoklonal itu spesifik. Nah ini jadi kalau bedanya ya, jadi antibodi yang diperoleh dari hewan yang kebal terhadap antigen tertentu, namun antibodi tersebut dia mengenali banyak epitop ya, atau umum ya, banyak apa lagi namanya istilahnya, jadi banyak, jadi dia tidak selektif ya, normal sakit diserang semua ya, inilah ada efek sampingnya ya. Nah kemudian dibuatlah, dikembangkanlah untuk obat yang monoklonal antibody ya, ya di mana sel B difusikan dengan sel melona, ditumbuhkan dalam kultur sel dan antibody diambil dari mediumnya. Kemudian hasilnya ini adalah hanya mengenali satu jenis epitop ya. Jadi hanya mengenali misalnya untuk sel apa epitopnya antibody untuk hanya mengenal misalnya reseptor pada sel kanker ya, kanker payudara, karena kanker payudara dengan kanker prostat atau kista atau yang di paru itu beda ya, beda jenisnya, sehingga dia tidak menyerang. Kalau makanya kalau dia ini spesifik, kalau dia dikenal diagnosanya bagus, maka obatnya efektif. Kenapa? Efek sampingnya menjadi kecil tadi ya, efikasinya besar, efek sampingnya kecil tadi seperti dijelaskan di video tadi ya. Nah itu mungkin kalau ini yang poliklonal, antibodi poliklonal ya, kalau semua obat kanker ya kanker semua di mana saja bisa, tapi dia akhirnya apa? Yang normal juga karena diserang ya. Itu ininya apa? Bedanya ya dari kedua. Nah, ini mungkin yang pertama kita kembali dulu ya, ada pengertian ya tentang antibodi. Jadi antibodi ini disebut, antibodi ini adalah protein yang diproduksi di limfosit sel plasma sebagai hasil stimulasi suatu antigen yang selanjutnya berinteraksi secara spesifik dengan antigen tersebut.
Nah, jadi kemudian ada antigen. Nah, antigen ini ibaratnya pasangannya tanpa interaksinya disebut substansi asing bagi tubuh yang menyebabkan tubuh memproduksi antibodi yang mengenalinya. Jadi misalnya contoh kasus apa lagi namanya corona gitu ya. Jadi dibuat antigennya dari benda asing gitu ya. Kemudian dimasukkan dalam tubuh di mana antigen itu sifatnya sama seperti penyakit itu. Misalnya virus SARS ya, COVID, SARS-CoV ya. Virus itu sama tapi dia tidak menghasilkan efek atau bisa juga dari virus yang sama tapi virusnya sudah dilemahkan ya. Tidak memberikan efek ya yang apa namanya efek patogen ya yang bisa membunuh atau menyebabkan sakit. Nah, kemudian namun antigen ini nanti harusnya merupakan zat asing, kemudian zat asing ini nanti yang akan menyebabkan tubuh memproduksi antibodi ya. Nah, makanya kita divaksin ya. Divaksin itu dikasih masukan kotoran di tubuh kita itu. Ya bukan kotoran juga sih, kasarnya kalau kotoran ya. Disebutkan dimasukkan antigen atau benda asing untuk merangsang tubuh untuk menghasilkan antigen. Ya. Ya sebenarnya paling bagus ya ke alam ya, pergi berjemur apa main terik matahari gitu ya, main apa lagi main lumpur gitu ya. Nah, dengan memang seperti itu sebenarnya mungkin kita pertama kali sakit tapi berikutnya sudah kebal gitu ya. Nah, jadi sekarang anak-anak ya divaksin, tidak boleh main kotor-kotoran gitu ya. Dilarang gitu pada vaksin. Jadi ya sebenarnya sementara kalau main lumpur itu memang atau main hujan-hujanan ya. Paling mau hujan-hujanan misalnya. Demam. Tapi demam setelah itu akan terbentuk antibodi nanti. Ya meskipun nanti antibodinya mungkin ya sifatnya poliklonal gitu ya, tidak spesifik. Tapi tubuh kuat. Kenapa antibodinya banyak? Nah, itu sebenarnya gambarannya alami. Karena antigen ini bahan yang sengaja dimasukkan untuk merangsang atau memproduksi untuk merangsang tubuh ya atau tubuh mengakibatkan mampu memproduksi antibodi ya, terutama yang mengenalinya. Kemudian antibodi ini di dalam tubuh nanti akan menghasilkan bisa kita dua hal, yang pertama poliklonal dan monoklonal. Meskipun nanti yang sekarang bisa dikembangkan menjadi obat itulah monoklonal ya, yang spesifik. Jadi bukan yang disebut ini adalah yang dibuat antigennya ya. Antigennya diproduksi karena ini tubuh ya. Bisa juga ini bisa juga kita buat ini langsung ya, bisa sekarang sudah bisa. Kalau dulu kan antigennya dibuat atau vaksinnya, sekarang obatnya gitu ya sudah bisa. Kenapa sudah bisa dimurnikan, sudah bisa dalam bentuk sediaan. Nah ini pengertiannya ya. Jadi kalau intinya tadi itu poliklonal itu dia mengenali satu sekarang pertanyaan apa itu epitop ya. Epitop itu tadi ya saya digambar tadi itu gugus aktifnya tadi itu yang Y tadi itu ya, antibodi tadi. Nah, ini mungkin sama tadi ya teorinya ya. Jadi antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang hanya mengikat satu epitop saja. Karena epitop ini merupakan komponen penting dari imunitas tubuh. Antibodi monoklonal dengan dapat mengenali dan mengikat antigen spesifik. Nah, jadi antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma hasil fusi dua sel berbeda menghasilkan satu positif limpa dan sel melanoma yang dikultur. Jadi ini George ya Kohler ya, Jeff Kohler dan Kieser Western ini orang yang paling berjasa ya menemukan teori kajian ini. Ya, jadi kalau antibodi monoklonal ini ya kita bandingkan ya dengan murni dan terdiri dari dua ya, ada yang murni, ada yang kombinasi ya. Jadi kalau murni ini antibodi menggunakan tanpa dikombinasikan dengan obat lain atau material radioaktif. Ya, antibodi ini mengikatkan pada antigen spesifik yang dimiliki sel-sel kanker dengan berbagai cara. Contohnya ada tadi yang disebutkan ya, trastuzumab ya, tuximab. Jadi kalau apal obat yang golongan sumap ini, map terakhirnya itu berarti obat kemoterapi ya. Jadi obat kemoterapi nih ya, tahu orang pernah dengar istilah kemoterapi ya? Ya, ini seperti ini, yang rasanya yang tidak enak ketika dikonsumsi gitu ya. Ada yang injeksi, ada yang oral. Kemudian
kalau ada juga antibodi yang sudah dikombinasikan dengan obat lain ya, atau dengan ditambahkan dengan materi-materi radioaktif ya. Nah, misalnya ibritumumab ya, tuiksetan ya, Zepalin. Ya. Obat ini digunakan untuk terapi kanker B limfosit ya, ini untuk kanker darah ya, ini yang sulit ya. Nah, ini ini misalnya ya, jadi antibodi ya dalam tubuh ini bagaimana dia mekanismenya akan menyerang sel kanker gitu ya. Jadi dia menyerang sel kanker. Nah, ini tadi yang dibahas tadi ya, ada antibodi itu ya, yang spesifik tadi ada domain di V region ya, atau domain V ya, region. Kemudian ini kita disebutnya adalah rantai panjang ya, kemudian rantai tipis ya. Nah, kemudian ada ikatan di antara ini ya, di sini ini yang paling bagus ini. Kalau yang strukturnya seperti ini ya, jadi dia tuh senyawa ya, seperti protein. Protein di mana gugusnya di sini amin ya. Nah, bukan amin ini ya, ada amina ya. Asam amino ya, asam amino, amina. Nah, kemudian di mana di antaranya ini disusun oleh ikatan disulfit ya, ikatan sulfur ya, sulfur. Nah, jadi sisi aktifnya di sini, daerah sini ya, sisi aktif. Bisa, namun bisa dikembangkan ternyata tadi disampaikan tadi di ini tadi bisa dikembangkan dari sini juga, bisa ditingkatkan efikasinya dengan cara di daerah domain ini ya, daerah sini. Nah, ini gambarannya bagaimana suatu antibodi ya dapat mengenali antigennya pada berbagai paratrop ya atau epitop dan pengingatannya sangat spesifik. Okay. Jadi, nah ini saling mengikat ya. Jadi ini misalnya ini ya, apalagi namanya ini sel-sel yang ganas itu ya, antigen ya, atau kanker gitu ya, sel radikal gitu ya. Diikatnya cara seperti ini. Gambarannya ya. Gambarannya karena dalam tubuh kita juga berini dia seperti ini. Jadi yang mengikat itu ujungnya yang ini ya. Nah, efikasinya di sini bisa ditingkatkan efikasinya di sini dengan mengubah di sini. Ya, atau di sini. Jadi mengikatnya seperti ini caranya bekerja ya. Kalau sudah terikat seperti ini aman kita. Ini tentara kita yang dalam tubuh ini yang melawan benda-benda asing. Nah, ini untuk bagaimana memproduksi ya. Ini gambaran karena ini kita mau memproduksi ya. Jadi ini caranya ya dari sistem imun yang bisa kita ambilkan dari hewan coba ya. Kemudian ambil serumnya, kemudian dibagi ya, dibagi skala berdasarkan ininya ya, sehingga nanti inilah yang dikultur ya, seperti itu. Jadi prinsip produksi poliklonal antibodi dengan cara mengimunisasi hewan dengan antigen yang memiliki banyak epitop. Kemudian antibodi yang dihasilkan banyak tergantung bagi epitop yang dikenali. Jadi nanti akan menghasilkan ya senyawa ini nanti dipilih yang mana yang. Jadi dia dari poliklonal juga ya. Ini kalau pembuatan karena kita ini arahnya pembuatan ya. Jadi pembuatan antibodi monoklonal. Jadi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama imunisasi mencit ya. Kemudian fusi sel kebal dan sel mieloma, eliminasi sel induk yang tidak berfungsi, isolasi dan pemilihan klon hibridoma. Nah, yang pertama adalah imunisasi mencit ya. Jadi antigen berupa protein atau polisakarida yang berasal dari bakteri atau virus disuntikan secara subkutan pada beberapa tempat atau secara intraperitoneal di bagian perut ya. Nah, kemudian setelah 23 minggu disusul suntikan antigen sekali atau beberapa kali suntikan. Kemudian mencit dengan kekebalan terbaik dipilih. Jadi nanti di sini akan ada mencit yang mati. ini. Jadi akan ada mencit yang mati ya. Dan yang hidup ini
diambil ya, dibedah, diambil limfanya, kemudian limfa tikus dikeluarkan dari dalam tubuh tikus dan dibuat sebuah suspensi. Jadi dilarutkan ya, dihancurkan. Karena buat suspensi ini untuk memisahkan sel B yang mengandung antibodi. Nah, kemudian kita lakukan fusi sel ya, kebal dan sel mieloma. Jadi ada sel kebal dan sel myelema ya, supaya dia harapannya bisa menyebar ya. Sel limpa kemudian dicampurkan dengan sel myelema yang dapat terus-menerus hidup dalam kultur, namun kemampuan untuk memproduksi antibodinya hilang karena kekurangan senyawa ada namanya hipoksantin guanin fosforibosil transferase enzim HGPRT. Kemudian sebagian produksi antibodi pada limfa dan sel myeloma kemudian berfungsi menjadi bentuk sel hybrid. Nah, sel hybrid ini kemudian dapat terus hidup pada kultur sambil memproduksi antibodi dan ditempatkan di media yang tepat agar sel ini tetap hidup. Kemudian sel hybrid kemudian berproliferasi menjadi klon yang disebut sel hybridoma. Jadi itu yang diambil. Nanti ada ini ya, rangkumannya. Tahap ketiga kemudian eliminasi sel induk ya. Jadi kita hilangkan yang tidak berfungsi. Jadi pemurnian sebenarnya. Jadi frekuensi terjadi hybrid sel limpa, sel mieloma biasanya rendah karena itu penting untuk mematikan sel yang tidak fungsi yang jumlahnya lebih banyak agar sel hybrid mempunyai kesempatan untuk tumbuh dengan cara membiarkan sel hybrid dalam media selektif yang mengandung HAT ya, hipoksantin, amonitren dan jadi yang senyawa bahan-bahan ini ya hipoksantin dia media ya. Inilah ya makanannya dia sebenarnya ya. Makanannya dia sama tadi yang ini ya, makanan dasarnya ya, enzim ya. Enzimnya di mana kalau ada itu baru dibutuhkan medianya untuk dikonsumsi sebenarnya untuk hidup. Kalau tidak ada ini tidak ada makanannya dia. Selanjutnya baru lakukan isolasi atau pemurnian ya. Dan pemilihan sel hybridoma. Jadi sel hybrid dikembangbiakan sehingga tiap sel hybrid akan membentuk koloni homogen yang disebut hybridoma ya. Jadi diisolasi, kemudian tiap koloni kemudian dipelihara terpisah satu sama lain. Nah, hybridoma yang tumbuh diharapkan mensekresi antibodi ke dalam medium. Jadi kalau sudah dapat hybridomanya inilah yang digunakan untuk menghasilkan antibodi. Ya. Jadi belum ini obatnya belum ya. Inilah yang digunakan. Ya. Inilah hybridoma inilah nanti akan terus tumbuh ya. Kemudian akan menghasilkan antibodi. Antibodi inilah yang akan diisolasi. Ya. Jadi setelah dipilih sel hybridoma yang ini yang mampu hidup ini ya, yang mampu tadi bertahan gitu ya, nah, akan menghasilkan senyawa antibodi ya, akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah yang diisolasi nanti. Nah, kemudian biasanya diuji dengan dianalisis ya atau diukur dengan menggunakan enzim linked immunosuppressant assay atau ELISA ya atau radioimmunoassay. Nah, jadi pemilihan klon hybridoma dilakukan 2 kali. Pertama dilakukan dengan klon hybridoma yang dapat menghasilkan antibodi dan yang kedua adalah memilih sel hybridoma penghasil antibodi monoklonal yang potensial menghasilkan antibodi yang stabil. Jadi dari antibodi yang dihasilkan itu belum tentu ada yang menghasilkan antibodi polyklonal, ada yang monoklonal. Jadi dipilih yang mana yang kita inginkan gitu ya. Nah, biayanya mahal ya. Tapi harus dikerjakan. Nah, ini mungkin tahapannya secara ringkas ya. Secara ringkas proses pembuatan dan menghasilkan senyawa atau senyawa antibodi ya monoklonal. Jadi yang pertama tadi ya kita main di mencit ya, tikusnya atau tikus disuntik antigen agar terbentuk antibodi. Sel penghasil antibodi diambil dari limfa. Jadi ada sel penghasil antibodi itu diambil, kemudian dia dikulturkan, digabung dengan sel mieloma atau sel kanker tadi. Sel kanker atau sel mieloma ya. Nah, sehingga ini sel kanker, di dalamnya ada sel antibodi, sehingga ini nanti hasilnya ini dikenali. Nah, setelah tumbuh, sel hybridoma ya, atau hasil fusi antara sel kanker atau sel mieloma dengan sel limfa atau sel penghasil antibodi dari hewan ya. Nah, secara in vitro ya, dari kita keluarkan dari mencit ya. Kasihan mencitnya ya. Itu tutup mata tuh mau disuntik mencitnya. Ya. Karena manusia tidak boleh ya. Nah, setelah tumbuh
Setelah ini berhasil berfusi ya, yang berhasil bergabung menjadi inilah yang dipilih lagi yang seperti ini. Ya. Yang ini kemudian kita biarkan masukkan di media ya. Media tadi menggunakan bahan-bahan tadi tuh hipoksi ya, HAT tadi ya dengan HGPRT ya. Di situ kemudian nanti akan menghasilkan antibodi inilah yang tadi itu ya. Nah, setelah antibodi terpilih inilah dikumpulkan antibodinya dan disimpan. Saya kira ini gambarnya ya. Jadi tidak semua ini tapi ini gambaran apa lagi namanya ringkas ya tentang bagaimana memproduksi ya, atau membuat antibodi monoklonal. Nah, apa keuntungannya dari antibodi ini ya? Jadi keuntungan ini adalah kita mempermudah dalam aktivitas transplantasi ya, tidak kita menggunakan apa namanya bahan ya, hanya di hewan sebentar ya, sisanya kultur gitu ya. Nah, cuma ya itu tadi kalau ada keuntungan pasti ada kerugian ya, biayanya pasti mahal. Makanya harga obat-obat itu mahal ya. Nah, mahal itu harganya itu obat-obat kelompok itu. Tapi bayangkan ya, orang bisa diselamatkan, orang kanker gitu ya bisa diselamatkan gitu ya, meskipun ya efeknya ininya dengan antibodi molekuler yang awalnya itu obat-obat yang anti kanker biasa, kemoterapi biasa itu biar makanya kalau orang kemoterapi itu kan kulitnya jadi ini ya, rambut gugur gitu ya. Nah itu, sekarang dengan adanya obat-obat seperti ini itu sudah dikurangi efek sampingnya, sudah terlalu, tapi ya biayanya mahal. Jadi seperti itu. Kemudian monitoring terapi obat dapat dikontrol gitu ya, kemudian melawan sel kanker, kemudian mendeteksi ini bisa ini tidak ya bisa mendeteksi, bisa juga mendeteksi ini maksudnya tidak terlalu apa istilahnya, oh kalau kebetulan apa lagi namanya orang lagi di apa lagi namanya lagi di kemo gitu ya, ya kan nggak tahu ya, nggak tahu tiba-tiba hamil misalnya gitu ya. Nah itu bisa terdeteksi gitu dari sini. Jadi tidak boleh dilanjutkan, kan bahaya ya. Bahaya kalau orang hamil janin terbentuk baru dikasih obat kanker, wah bisa diserang itu. Karena dianggap benda asing itu bayi itu, ya, apa cabang apa namanya embrio ya. Nah ini kekurangannya ya, mahal, mahal. Nah cuma kemudian ada efek samping ya seperti reaksi alergi, gatal, seperti flu dan diare. Tapi dibandingkan dengan anti apalagi namanya obat-obat kemoterapi yang umum yang biasa gitu ya, itu yang apa rambut rontok gitu ya. Nah, ini lebih atau sakit, ini lebih ringan sebenarnya, meskipun masih tetap. Cuma ya itu tadi mahal, mahal menjadi ini apa. Nah, ini sedikit lagi video ya tentang teknologi hybridoma ya.
Hmm. 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 Yes. Hmm.
Ya, saya kira itu ya gambaran ya untuk produksi dari teknologi hybridoma ya atau teknologi bagaimana proses ya antibodi monoklonal. Saya kira itu ya untuk hari ini ya sedikit tentang antibodi monoklonal ya yang sesuai dengan ini kita. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, kita banyak nonton hari ini ya. Nonton. Nah, kebetulan ini semuanya saya lupa ya, mohon maaf saya lupa cantumkan link YouTube-nya ya. Ini saya dapat di YouTube supaya kita bisa berikan apa lagi namanya subscribe atau apa mereka ini gitu ya. Pembelajaran yang sangat bagus gitu ya. Saya suka nonton ininya apa lupa ya dan membantu saya tidak perlu menjelaskan banyak gitu ya, hanya penjelasan ini saja dan sangat detail ya. Nah, ini yang video yang pertama tadi tentang teorinya monoklonal, kemudian untuk teknologi produksinya yang di kedua. Yang saya uraikan tadi itu singkatannya ya, apa namanya? Sesingkat saja gitu ya. Nah, itu gambarannya ya untuk ini dan kita untuk praktikum di lab atau penelitian di lab ini di lab kita itu belum bisa ya. Belum bisa. Jadi kita hanya jadi penonton dulu ya, penonton dulu supaya setidaknya mengetahui saja, belum terampil untuk melakukan ini. Karena ini tidak mudah ya, tidak mudah untuk kita lakukan. Nah, sama seperti tadi yang dijelaskan tadi yang video terakhir bahwa yang diharapkan itu ya hybridoma tadi itu ya, yang ada cell fuse dengan unfuse itu ya tidak bisa. Dia karena dia bisa hidup tapi waktu hidupnya singkat. Kemudian ada yang bahaya itu yang sel myeloma itu yang tidak terkontrol nantinya, tapi dia tidak bisa berkembang di media ya, karena tidak punya H yang tadi itu ya HPGT ya. Nah, kemudian medianya pakai HAT ya, itu diingat ininya. Jadi medianya itu untuk ini kan apa namanya untuk makanannya ya, karena itu bisa tumbuh. Silakan jika ada yang bertanya, cuman nggak bisa lama ya karena kami lagi persiapan ini untuk mau rapat ya jam 9 penentuan pergantian persiapan untuk bagaimana pemilihan anggota senat baru ya untuk PAW ya pergantian oleh rapat ini. Silakan palingan 1-2 ya bisa kalau ada. Kalau tidak ada kita tutup.
Ada? Oh, kan ada bertanya ya. Nggak apa-apa ya, karena ini baru pengenalan ya. Saya kira juga sudah dilanjutkan nih Bu Junisa. Ini apa namanya? Dan insya Allah ini semuanya masih sisa IT ya teknologinya, dan kedepannya kita fokus di produk-produk ya, produk-produk formulasi sediaannya dalam bentuk produk bioteknologi ya, untuk terutama berbahan dasar peptida, nanti minggu berikutnya. Oke, kalau tidak ada ya, saya cukupkan saja ya dulu. Ya, nanti absennya menyusul ya, saya kirim balik. Ya, saya kira itu saja dulu ya. Udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.